Oke, kita mulai diskusi pada kuliah kita hari ini tentang geostrategi pembangunan energi nasional. Geostrategi itu adalah suatu kondisi atau cara kita melakukan pembangunan dengan sadar akan ruang dan kondisi geografis. Kesadaran itu diperlukan dalam membuat perencanaan, di dalam pembangunan, sadar akan ruang. Kita negara pulau, jadi kita harus sadar dengan bahwa kita negara pulau. Ruang kita itu adalah negara pulau. Kondisi geografis kita negara pulau. Nah, selama ini kita kurang sadar terhadap ruang dan kondisi geografis, terutama di sektor tenaga listrik. Kita dulu punya konsep national grid, di mana masing-masing pulau itu kita interkoneksikan, terutama antar pulau besar dan pulau-pulau sekitarnya. Itu menurut saya kita tidak sadar ruang itu. Karena untuk menggabungkan seluruh pulau dalam satu sistem tenaga listrik mahal. Ini diakibatkan karena kita memang berkiblat kepada negara-negara besar, yang umumnya mereka adalah kontinental, daratan sebagian besar, bahkan semuanya. Amerika, Eropa, Cina, India, mereka bukan negara pulau, tapi kita banyak berkiblat ke sana, menggunakan software-software yang mereka gunakan. Akibatnya kita terbawa dengan cara mereka membuat perencanaan dan pembangunan, yaitu membangun pembangkit yang besar-besar, menyalurkan ke seluruh konsumen dengan kabel. Itu konsep kontinental. Kalau kita negara pulau, kita tidak perlu menghubungkan pulau-pulau itu membangun pembangkit listrik. Misalnya ada rencana membangun pembangkit di Kalimantan dan Sumatera, lalu interkoneksi ke Jawa. Itu sudah tidak, apalagi sekarang, sudah tidak tepat lagi. Sekarang ini dunia menuju pada energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah seperti yang saya utarakan di buku, bahwa dia adalah isolated power producer. Jadi sistem yang terisolasi, tidak terinterkoneksi secara besar-besaran, cocok dengan negara pulau. Jadi kita harus membuat geostrategi perencanaan dan pembangunan energi kita. Sekecil apapun pulau itu, seharusnya dia direncanakan berdasarkan kondisi pulau itu, berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di pulau itu. Kalau sudah tidak cukup dari pulau itu, baru kita berpikir untuk mengambil dari pulau yang lain. Apalagi sekarang sudah ada niat membuat Nusantara Grid. Lupakan itu. Secara teknologi memang bisa kita membuat Nusantara Grid, menghubungkan antar pulau dengan kabel laut. Tapi mahal. Apalagi perkembangan teknologi energi terbarukan. Teknologi energi terbarukan itu, dia akan lebih efektif dan efisien apabila dia berdiri sendiri.
atau di dalam suatu sistem yang kecil. Dalam sistem yang besar bisa, tapi akan mahal, akan mengganggu sistem yang besar itu, mengganggu stabilitasnya. Jadi kita, dalam kita membangun energi ke depan, ya kita harus membuat geostrategi. Untuk itu kita mulai diskusi kita dengan melihat pola pikir yang harus dimiliki oleh para pengambil keputusan, stakeholder, dalam melihat bagaimana pembangunan energi di Indonesia. Masing-masing mempunyai pola pikir yang berbeda. Tidak perlu disatukan pola pikir itu, karena dia ada peran dan fungsinya masing-masing. Mari kita diskusikan bagaimana kita seharusnya membuat geostrategi pembangunan energi nasional kita. Suatu pembangunan yang berdasarkan perencanaan akan bisa berjalan dengan baik apabila pemangku kepentingan tahu terhadap perannya dan mempunyai pola pikir sesuai dengan perannya. Kalau tidak akan rancu nanti. Misalnya, pembuat kebijakan itu lebih berorientasi kepada apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan untuk jangka panjang, sehingga dia membuat suatu kebijakan itu berorientasi kepada apa yang diinginkan. Kalau ada hambatan untuk mencapai apa yang diinginkan, dia punya kekuasaan untuk menghilangkan hambatan itu. Jadi apa yang diinginkan, bukan apa yang bisa. Kalau apa yang bisa, itu ada hambatan di depan yang tidak bisa dia hilangkan. Tapi kalau pembuat kebijakan, itu dia apa yang diinginkan. Hambatan itu dia bisa hilangkan dengan kebijakan-kebijakan. Kemudian, kebijakan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Sehingga pelaksana kebijakan itu harus melaksanakan kebijakannya. Sehingga bukan lagi apa yang diinginkan, tapi apa yang harus dilakukan. Bahkan at all cost. Kalau dia diinstruksikan oleh pembuat kebijakan dengan kebijakan yang ditetapkan, pemerintah harus melaksanakan. Dan pemerintah juga ada peluang untuk membuat kebijakan yang lebih rendah. Kepres, Kepmen, Permen, Perpres. Sehingga itu untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan DPR dan Dewan Energi Nasional. Jadi, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah untuk melaksanakan kebijakan. Di dalam KEN itu ada bahwa pemerintah menetapkan peraturan di bawahnya untuk melaksanakannya. Kemudian, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu, dia bisa
memberikan kepada BUMN, yaitu pemerintah itu sendiri, dan kepada investor. Jadi BUMN di sini, dia sebagai investor pemilik pemerintah. Sehingga pemerintah bisa menyatakan bangun itu tanpa mempertimbangkan keuntungan. Tapi kalau investor swasta, jelas dia berpikiran bahwa dia harus untung. Kalau dia tidak untung, dia tidak akan lakukan. Dan itu wajar sebagai investor. Karena dia berbisnis. Kemudian konsumen, dia nggak peduli berapa keuntungan investor, bagaimana kebijakan. Yang penting bagi konsumen adalah tersedia energinya, aman, dan terjangkau. Jadi pembuat kebijakan, karena kalau ini roda pembuat kebijakan itu akan berdampak kepada pemerintah, kepada investor, dan kepada konsumen. Memang harus diperhatikan. Tapi jangan sampai pembuat kebijakan itu berpikiran seperti investor. Begitu juga pemerintah. Kalau dia berputar, berputar karena kebijakan sampai kepada konsumen. Jadi pertimbangan pembuat kebijakan memang bagaimana pemerintah, investor, dan konsumen memang iya. Tetapi dia bisa membuat setiap roda pemerintahan, roda investor, roda konsumen itu berputar. Kalau kepentingan-kepentingan dari ketiga-tiganya ini diperhatikan dengan seimbang. Tidak bisa pembuat kebijakan hanya memperhatikan investor. Jadi semuanya harus, terutama konsumen. Ujung daripada proses ini adalah konsumen. Jadi dia harus mempertimbangkan itu. Tetapi pembuat kebijakan ini, dia punya kekuasaan untuk merubah suatu kebijakan jika dianggap itu memang menghambat. Jadi suatu program perencanaan jangka panjang itu memang harus ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Seperti Ken itu, walaupun pemerintah yang membuat, tapi pemerintah meminta pendapat kepada DPR dan didiskusikan dengan DPR. Dan kalau DPR menyatakan dirubah, ya harus dirubah. Jadi kebijakan energi nasional walaupun itu peraturan pemerintah, tetapi dia prosesnya seperti undang-undang. Ya, jadi kalau semua pemangku kepentingan tahu perannya dan berbuat sesuai dengan perannya, seharusnya pembangunan energi itu berjalan dengan baik. Nah, kita bicara geostrategi pembangunan energi nasional. Geostrategi itu adalah suatu perencanaan dan pembangunan energi nasional dengan mengutamakan pertimbangan kondisi geografis. Geographic awareness, sadar akan kondisi geografis. Yaitu mempunyai kesadaran akan ruang lokasi, space awareness, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, 6.500 yang sudah berpenghuni, 17.000 lebih pulau totalnya, dengan permasalahan yang berbeda-beda di setiap pulau tersebut, dan sumber daya energi beragam yang tersebar hampir merata, dengan memperhatikan lingkungan strategis global. Karena kita punya daerah perbatasan ada 10 kalau tidak salah, kita bersentuhan perbatasan dengan negara lain. Tujuannya untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi kondisi geografis kita harus kita pertimbangkan. Selama ini kurang kita mempertimbangkan. Contohnya kita punya rencana dulu ingin menyatukan sistem national grid, semua pulau dihubungkan dengan kabel listrik, kawat listrik. Jadi dari pembangkit diantarkan ke pulau-pulau itu dengan kabel atau kawat listrik. Itu tidak sadar kondisi geografis, tidak sadar ruang, lokasi. Kalau kita sadar lokasi dari dulu, pembangunan energi kita tidak akan terpusat. Terpusat dalam batas-batas mengambil kebijakan, keputusan yang besar, tetapi pembangunannya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sehingga dari dulu seharusnya konsep biaya produksi yang berbeda-beda itu membuat tarif listrik juga berbeda. Dan apabila daerah itu tidak mampu dengan tarif listrik yang berbeda itu, dikasih subsidi di situ. Jadi subsidi bukan merata seluruh daerah. Ada daerah yang tidak perlu dikasih subsidi listrik, karena listriknya sudah murah, karena ada banyak PLTA di sana. Tapi konsep kita selama ini adalah konsep kontinental. Kita menganggap itu perbatasan pulau-pulau itu sama dengan daratan, sehingga kita akan salurkan energi ke seluruh daerah dengan kabel, dengan kawat listrik. Menyeberangi laut. Itu konsep yang kurang tepat, tidak tepat untuk kondisi negara kita, negara kepulauan. Jadi kita harus membangun energi nasional kita dengan geostrategi yang kita miliki. Seorang perencana itu harus punya kemampuan untuk mempertimbangkan beberapa aspek dan punya pengetahuan, terutama di sektor energi kita diskusi. Yang pertama adalah perencana itu harus mengetahui seluruh aspek yang akan mempengaruhi pembangunan dan pemanfaatan energi di Indonesia. Kalau dia tidak mengetahui seluruh aspek, dia nanti akan membuat kebijakan, buat perencanaan yang tidak tepat. Saya pernah buktikan sendiri bahwa ada pembangunan desa mandiri energi di suatu desa dari pusat. Di situ dikasih tanah untuk masyarakat desa untuk menanam singkong karena akan dihasilkan etanol di sana. Diberi traktor untuk menanam singkong, berkebun di sana supaya lebih cepat. Yang membuat perencanaan di pusat tidak datang ke lokasi, sehingga dia tidak tahu bahwa daerah yang dia berikan untuk tanam singkong itu perbukitan. Sehingga traktornya tidak bisa dipakai, karena menggelinding ke bawah dia kalau dipakai. Akhirnya traktornya tidak pernah dipakai oleh masyarakat desa untuk tanam singkong. Yang kedua, kilang untuk membuat etanol itu didesain dari pusat, dan yang mendesain mungkin juga berbeda-beda orang dalam satu ruangan. Ada tungku untuk panas untuk membuat suatu proses penghilangan singkong jadi etanol. Kemudian di 2 meter, 1 meter lebih dari situ ditulis dilarang merokok. Karena itu di desa, si pembuat tungku ini dari kayu dalam satu ruangan, sehingga operatornya tidak berani mengoperasikan mesin ini karena di situ dilarang merokok. Nggak sampai 2 meter ada tungku kayu di situ.
Coba bayangkan, orang yang mendesain di kota tidak tahu kondisi yang ada di daerah. Bahkan kalau dilihat dari desain kilang etanol itu yang kecil untuk masyarakat itu didesain oleh beberapa orang, lalu disatukan dalam satu ruangan. Bisa kelihatannya tidak ada koordinasi, karena ada di dalam merokok, ada tungku di situ. Nggak jalan. Nah, itu salah satu dampak yang paling nyata, yang kecil memang, dari perencanaan energi yang terpusat. Masih mendingan kalau dia datang ke desa itu, yang membuat perencanaan. Salah satu persyaratan tadi dia harus mengetahui semua aspek. Dia tidak tahu aspek apa saja yang harus diperhatikan untuk di daerah desa itu. Jadi si perencana ini sebaiknya tahu apa yang dia rencanakan, di mana dia rencanakan, datang ke lokasi itu. Kalau tidak ya seperti itu. Ada lagi PLTS yang dibangun dengan pengontrolan yang dengan teknologi bagus, dengan computerized. Pada saat saya berkunjung ke sana, tidak bisa dioperasikan. Mana operatornya? Enggak ada yang bisa di situ. Alasannya lagi enggak bertugas di sini, Pak. Lalu siapa yang bisa mengoperasikan itu? Kebetulan waktu itu rusak, tidak hidup itu PLTS. Nggak ada yang bisa mengoperasikan. Saya tanya siapa pejabat yang datang ke sini? Dirjen datang nggak? Oh, nggak pernah, Pak. Direktur juga nggak pernah. Jadi bagaimana kalau kita membuat suatu perencanaan seperti itu? Dirjen itu seharusnya tangan panjang dari menteri yang dia menguasai permasalahan-permasalahan di lokasi, di wilayah yang dia informasikan kepada menteri. Bahkan ada menteri yang betul-betul dia ingin tahu di setiap apapun yang dia akan lakukan. Dia kunjungi walaupun di desa. Datang dia sebelum dia mengambil keputusan. Tapi kalau tidak, kalau hanya di Jakarta aja, ya itu tadi. Itu baru bagian-bagian kecil. Dan tidak semuanya memang pejabat seperti itu ingin di Jakarta saja. Tetapi, kalau kalian menjadi pengambil kebijakan, sebelum mengambil kebijakan, sebelum membuat perencanaan, ketahui dulu semua aspek. Aspek untuk satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda-beda. Yang kedua, yang harus dimiliki oleh seorang perencana, mengetahui informasi tentang apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Mengetahui, bukan harus mengikuti, mengetahui. Yang bagus dia teruskan, yang tidak bagus dia tidak teruskan. Itu maksudnya. Jadi jangan hanya memproyeksikan data misalnya, kebutuhan dia proyeksikan aja masa lalu, dia nggak peduli. Nggak begitu. Apalagi sekarang, kalau kita membuat proyeksi ke depan, tidak lagi menggunakan data masa lalu, akan salah proyeksi kita. Sebagai salah satu contoh, kalau kita memproyeksikan kebutuhan minyak berdasarkan masa lalu, akan salah itu. Dia akan naik terus. Padahal nanti minyak itu akan naik dan dia akan turun karena mobil listrik. Jadi sekarang sudah tidak menggunakan data masa lalu, khususnya energi. Si perencana harus mampu meng-create data yang masa yang akan datang. Jadi memprediksi sekarang itu adalah dengan data masa yang akan datang.
Yang ketiga yang harus dia ketahui, ini yang sudah disebutkan juga tadi, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Kalau dia tidak peduli dengan apa yang terjadi ke depan, ya gagallah perencanaan itu. Karena banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan, khususnya di sektor energi. Bahkan akan mempengaruhi sektor lain. Kalau saya disebut di buku itu, di buku saya adalah revolusi energi. Jadi ketiga pengetahuan ini harus dimiliki oleh seorang perencana. Seorang perencana itu menggambarkan dia sepertinya harus sudah matang, senior. Perencana itu bukan orang yang bisa menjalankan software yang canggih, bukan. Itu operator. Perencana itu adalah thinker, pemikir. Jadi dia membayangkan bagaimana ke depan. Bukan sekedar memasukkan data, bukan sekedar mencari data, memasukkan ke dalam software, lalu keluar output dengan output yang tebal kalau dibukukan. Bukan itu perencana. Perencana itu orang yang pemikir, cerdas. Bukan yang lain tidak cerdas, bukan. Tetapi dia harus punya kemampuan. Kecerdasannya itu kemampuan untuk memprediksi apa yang terjadi ke depan. Sehingga banyak orang yang menyatakan, Anda bermimpi. Apa yang Anda pikirkan nggak mungkin terjadi. Tetapi perencana harus mempunyai pemikiran yang jauh ke depan yang kadang-kadang orang lain tidak terpikirkan. Sehingga atasan apabila mau menunjuk perencana, dia harus yakin itu. Kemampuan perencana itu. Setelah dihasilkan, dia harus yakin dengan hasil perencanaan itu. Jangan tidak yakin, jadi kayak lingkaran setan. Si pengambil keputusan, bos atasannya, ini pembuat perencananya ini nggak berkualitas. Dia tidak jalankan. Padahal dia bisa membuat perencanaan itu, satu tim yang berkualitas. Sehingga dia yakin dan dia laksanakan. Banyak hasil perencanaan kita yang tidak dilaksanakan. Yang dirubah setiap saat, kita lihat aja dari UPTL. Setiap tahun berubah. Ganti menteri nanti dia rubah lagi. Kalau dia 5 tahun, kalau 2 tahun diganti, setahun diganti, dia rubah. Kita lihat aja PLN. Begitu diganti direktur utamanya, dia rubah itu. Struktur organisasi PLN berubah-ubah. Dulu wilayah sudah hampir dibagi 5, sekarang dikembalikan 3 lagi. Hampir kembali kepada yang dulu. Kalimantan, Sumatera disatukan wilayahnya. Nggak bisa disatukan Sumatera dan Kalimantan wilayahnya. Beda. Harus satu-satu. Jadi pemikiran konsep perencanaan di Pulau Kalimantan dengan Sumatera beda. Ya, jadi kalau menjadi perencana, 3 ini harus dimiliki oleh perencana. Target perencanaan di Indonesia, perencanaan energi, itu mencapai ketahanan energi. Mempunyai cadangan energi yang cukup. Tanda petik. Cukup di sini. Karena daerah kita luas. Belum semuanya kita mendapatkan energi listrik, BBM, gas. Lalu, apakah itu cukup? Itu menandakan belum cukup. Sehingga cukup di sini bukan berarti di Indonesia sama dengan cukup di Jepang,
cukup di Amerika. Bukan, beda. Tidak mungkin kita. Bagaimana kita menyiapkan cadangan energi yang orang lain belum menikmati? Definisi ketahanan energi Indonesia berbeda dengan negara maju. Itu yang saya utarakan tadi, beda. Jangan kita ngambil konsep negara lain untuk menghitung ketahanan energinya. Itu yang dilakukan oleh kita. Saya berkali-kali menyatakan tidak bisa. Ketahanan energi. Apa ketahanan energi di daerah Kalimantan atau Papua yang belum menikmati listrik? Ketahanan energinya berapa di sana? 0? Atau 100%? Karena definisi ketahanan energi, suatu wilayah tidak tahan energinya apabila ketidakadaan energi itu mengganggu berjalannya aktivitas pemerintahan di daerah tersebut. Di daerah yang belum ada listrik, tidak ada pengaruhnya listrik di situ. Tidak terganggu aktivitas pemerintahan. Nah, kalau tidak terganggu aktivitas pemerintahan, definisi kita dia tahan energi. Padahal dia belum punya energi. Sehingga kita tidak bisa menilai suatu ketahanan energi secara nasional. Nggak bisa. Ketahanan energi Indonesia 63%, nggak bisa. Tapi kalau ketahanan daerah Pulau Jawa yang hampir 100%, dan itu pun apabila 100%. Jadi daerah yang sudah 100% DKI misalnya, ketahanan energi daerah khusus ibu kota, bisa. Jadi berbeda dengan negara lain, karena Indonesia negara sedang berkembang, masih membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur energi. Jadi belum 100% kita memikirkan cadangan. Karena kita harus membangun dulu. Saya sering mengutarakan ini. Orang yang keluarga yang day by day, dia memikirkan makan besok, dia cari hari ini. Lalu untuk besoknya lagi dia cari sehari sebelumnya. Lalu dia disuruh menabung, membuat deposito. Sesuatu langkah yang tidak tepat. Seharusnya dia dicukupi dulu bahan dasarnya, kebutuhan dasarnya. Baru dia disuruh menabung. Ini kebutuhan dasar belum terpenuhi, dia disuruh menabung. Sama dengan itu. Kita disuruh membuat cadangan energi sama dengan negara lain 30 hari, 90 hari. Sementara masih banyak daerah yang belum punya energi. Nggak bisa. Rasio elektrifikasi Indonesia belum 100%. Jadi tidak bisa disamakan. Indonesia adalah negara kepulauan yang setiap pulau itu mempunyai karakteristik terhadap kebutuhan energi. Tentunya terhadap ketahanan energinya. Target perencanaan energi Indonesia menjaga ketahanan energi bagi masyarakat yang sudah mendapatkan infrastruktur energi. Tuh, yang sudah mendapatkan infrastruktur energi, itu satu bagian. Bagian yang kedua, membangun infrastruktur baru untuk yang belum mendapatkan. Jadi ada dua kelompok. Yang sudah mendapatkan, satu kelompok yang belum mendapatkan. Ini harus dipisah dalam kita melihat bagaimana perencanaan. Kalau yang sudah mendapatkan ini kebutuhan energinya dipengaruhi oleh aktivitas ekonominya. Kalau di sini aktivitas ekonominya dipengaruhi oleh energi. Jadi tidak sama. Nah, kita selalu melihat, menyontek negara lain. Kebutuhan energi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Ya, untuk daerah ini. Daerah ini tidak. Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh pertumbuhan energi bagi daerah yang belum dapat energi.
Nah, kita samakan aja itu semua, lalu secara nasional kita tetapkan pertumbuhan ekonomi kita sekian, tanpa menyebutkan berapa kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu. Tidak ada. Kita menganggap take it for granted, bahwa energi itu harus ada. 7% pertumbuhan ekonomi, nggak peduli berapa. Silakan orang energi mikir. Yang penting pertumbuhan 7%. Tidak bisa. Kita harus tetapkan untuk daerah yang sudah seperti negara lain, rasio elektrifikasinya 100%, yang ini beda perlakuan terhadap dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Integrasi perencanaan energi dengan 4 sektor. Kita harus integrasikan. Kementerian Keuangan. Makanya dimasukkan dalam jadi anggota DEN. Tetapi pada periode kedua, seingat saya tidak ada Menteri Keuangan yang hadir dalam rapat-rapat DEN. Pada periode pertama ada beberapa kali. Periode kedua lebih banyak bukan menteri. Ada beberapa kali kejadian. Menteri mendelegasikan ke dirjen, dirjen mendelegasikan ke direktur, direktur mendelegasikan ke bawah lagi. Bahkan ada yang tidak ada eselon yang hadir. Nah, ini tidak bisa. Kita harus satukan karena ada kebutuhan insentif, ada kebutuhan subsidi, ada kebutuhan untuk memberikan keringanan pajak supaya investor mau. Nah, ini harus diskusikan dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tidak bisa lepas dia, bahkan menempatkan posisi yang penting di selain Kementerian SDM. Ini tidak jalan. Dulu pernah pemanas air solar cell, pemanas air matahari, itu dipajakin tinggi, dianggap itu barang mewah. Dan beberapa komponen dari untuk energi terbarukan masih dianggap barang mewah, dipajakin tinggi. Padahal kita menginginkan supaya itu diberi insentif. Nah, itu dengan Kementerian Keuangan kita harus diskusi. Banyak yang tidak klop itu. Diskusi ada, tapi keputusan di Kementerian Keuangan tidak. Karena yang hadir dalam diskusi itu bukan pengambil keputusannya. Nah, kemampuan dia menyerap, kemampuan dia untuk menyampaikan ke atas, itulah dia kualitas informasi yang sampai kepada menteri. Kementerian Perhubungan harus menyatu dengan Kementerian Energi karena energi banyak digunakan untuk transportasi. Minyak untuk transportasi yang harus disuplai oleh Kementerian Energi. Begitu juga misalnya pada saat sekarang ini akan ada mobil listrik, motor listrik. Menteri Perhubungan harus diajak bicara. Dan Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan Permen atau Kepres atau Kepmen baru bulan lalu mengenai konversi motor listrik, motor BBM ke motor listrik. Ini harus didiskusikan dengan banyak pihak. Kalau Kementerian Perhubungan hanya dari sisi perhubungan saja, nggak jalan nanti itu. Seperti konversi BBM ke gas yang hanya dipikirkan oleh Kementerian SDM. Nggak jalan. Kementerian Perindustrian harus dibawa. Mengapa? Seperti konversi dari BBM ke listrik sekarang ini, motor. Itu Menteri Perindustrian harus dibawa karena nanti akan ada
kebijakan bahwa motor BBM tidak boleh dipakai lagi. Mulai dari sekarang harus diinstruksikan bahwa siap-siap atau mulai membangun motor listrik di Indonesia dengan spesifikasi yang cocok untuk Indonesia. Kita musim hujan. Kalau motor listrik tidak bisa dibawa kena hujan, ya masyarakat nanti tidak mau beli. Jadi harus ada yang cocok untuk Indonesia. 6 bulan dari waktu kita itu hujan. Jadi beda dengan desain yang negara lain yang hujannya hanya mungkin sebulan, 2 bulan. Kementerian Perindustrian mempunyai peran yang juga penting. Seperti kita BBM ke gas. Waktu itu seharusnya ada instruksi dari Kementerian Perindustrian kepada industri mobil, produksi mobil, supaya membuat mobil berbahan bakar gas. Bukan conversion kit saja. Nggak jalan. Conversion kit itu banyak yang meledak. Asuransi tidak mau menerima klaim dari mobil yang dirubah dari BBM ke gas. Ya, banyak permasalahan yang harus bersama. Pertanian, ya jelas kita biofuel itu tanaman. Jadi lahan untuk menanam biofuel juga harus didiskusikan. Jangan sampai mengganggu ketahanan pangan. Jadi 4 kementerian ini harus duduk bersama dengan Kementerian Energi dalam kita merencanakan energi jangka panjang. Tapi kalau Kementerian SDM sendiri saja, yang selama ini saya merasakan seperti itu, paling diajak diskusi sebentar, bahkan ada kementeriannya yang, salah satu kementerian yang merasa tidak diajak, lalu dia tidak mau melakukan tindakan apa-apa terhadap kebijakan atau langkah yang akan diambil oleh Kementerian Energi. Nggak jalan jadinya. Jadi 4 kementerian ini harus bersama-sama dengan Kementerian Energi. Nah, levelnya kan sama ini. Menko-nya yang harus mengkoordinasikan dari 4 kementerian ini. Bukan berarti mereka memikirkan energi tanpa memikirkan sektor mereka, bukan. Tetapi mereka harus ikut merencanakan bersama-sama karena ada kaitannya dengan 4 kementerian ini. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk geostrategi perencanaan energi kita. Yang pertama, pisahkan Kementerian Energi. Selama ini Kementerian Energi memikirkan berapa lifting minyak, berapa ekspor batu bara, sehingga kurang waktunya untuk memikirkan bagaimana mendistribusikan energi ke seluruh wilayah yang 6.500 sudah berpenghuni. KPI dari Kementerian Energi bukan bagaimana rasio elektrifikasi tercapai, bukan bagaimana energi terdistribusi, tetapi berapa sumbangan Kementerian Energi untuk APBN dari ekspor minyak, gas, dan batu bara. Sehingga Kementerian ESDM menetapkan 400 juta ton per tahun batasan batu bara, sekarang sudah 600. Jadi pisahkan, supaya Menteri Energi itu hanya memikirkan bagaimana mendistribusikan energi yang kita punya potensinya merata ke seluruh. Tidak memikirkan lagi lifting minyak, tidak memikirkan lagi ekspor batu bara. Pisahkan itu. Biar yang lain, kita Kementerian Energi seperti Menteri PUPR. Menteri PUPR nggak memikirkan income. Dia
menghabiskan dana APBN. Begitu juga Kementerian Energi. Biarkan pertambangan diurus oleh kementerian lain. Supaya fokus Menteri Energi itu untuk memikirkan bagaimana mendistribusikan energi itu merata, yang nanti akan berpengaruh kepada bauran energi. Bagaimana bauran energi sebaiknya untuk Indonesia sesuai dengan potensi. Sekarang ini nggak ada itu yang memikirkan full itu, karena ada pemikiran kita harus ekspor, ada pemikiran untuk penggunaan dalam negeri. Kalau Kementerian Energi terpisah, dia akan memikirkan seperti Menteri PR. Saya mau bangun jalan tol ini, jalan ke sana, jalan negara, jalan at all cost, seperti yang bangun jalan di Papua. Tapi kalau dia juga harus memikirkan bagaimana dana, itu jalan-jalan yang dibangun tanpa ada manusia di situ tidak akan dilakukan. Sulit melakukannya karena dia memikirkan yang lain. Regionalisasi perencanaan ketenagalistikan rencananya harus diregionalisasi. Makanya saya nyatakan tadi, sebelum dirut yang sekarang, wilayah itu sudah, direktur itu ada direktur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa memang masih dibagi 3. Tapi kalau menurut saya dulu 1 aja tuh Jawa direkturnya. Sekarang diperkecil lagi menjadi 3. Mundur kalau menurut saya itu. Kemunduran kita dalam geostrategi perencanaan energi. Makanya orang yang memegang menjadi dirut PLN itu, orang yang mengerti listrik, bukan hanya mengerti keekonomiannya. Keekonomian itu nanti bisa direktur keuangannya, atau nanti dibuat direktur bisnis. Tapi orang yang nomor 1 itu harus punya konsep, tahu itu konsep ketenagalistikan untuk daerah pulau. Kalau tidak, seperti itu. Dulu Pak Sofyan Basir menurut saya sudah mendekati benar. Karena waktu itu ada tim dari PLN datang ke kantor saya, karena saya baru menulis artikel, itu restrukturisasi Pelistrikan nasional. Saya nyatakan harus dibagi 6 tuh wilayah. 5 pulau besar, 1 kepulauan. Datang, begitu Pak Sofyan Basir jadi dirut, datang tim PLN. Saya nyatakan harus begini. Tapi tidak 100% diikuti. Sumatera 1, Kalimantan 1, Sulawesi 1, Papua 1, Jawa dibagi 3. Karena konsumen di situ besar. Alasannya itu. Tapi sudah mendekati regionalisasi yang menurut saya yang tepat. Tapi sekarang sudah kembali lagi. Memisahkan kegiatan PSO. BUMN sekarang ini, PLN Pertamina, PTBA, PGN, mereka disuruh untung dan disuruh melakukan public service obligation. Tanggung jawab untuk melakukan aktivitas yang tidak menguntungkan. Pisahkan itu. Supaya yang berpikir bisnis 1 orang, jenderalnya, yang berpikir non-bisnis 1 orang. Kalau tidak, seperti sekarang, yang 1 minta untung, yang 1 at all cost harus bangun. Akhirnya tidak ada yang sempurna. Bauran energi mengacu kepada potensi energi. Ini harus. Kita sebenarnya tidak perlu import energi kalau bauran energi kita tepat. Kita pernah dalam kondisi, nggak tahu masih ada nggak sekarang, bahwa kita mengimport minyak, mengekspor gas. Minyak itu mahal, kita import. Gas itu murah, kita ekspor. Karena memang waktu itu kita membutuhkan minyak lebih banyak, gas tidak sebanyak itu.
Itu akibat konsep bauran energi kita yang salah, sehingga kebutuhan kita menjadi tidak seimbang dengan potensi yang ada. Jadi bauran energi kita harus mengacu kepada potensi energi kita. Memprediksi kecenderungan teknologi energi dunia. Itu tadi, seperti yang saya utarakan, seorang perencana harus punya itu. Apa kecenderungan? Mobil listrik, solar cell, itu akan mengganggu bisnis yang sekarang ini kalau tidak cepat-cepat dirubah. Jadi bisnis area, cara berbisnis PLN, Pertamina, PGN, PTBA akan dituntut oleh perkembangan teknologi, harus berubah. Dan harus dari sekarang, kalau tidak nanti kelabakan. Mempersiapkan sumber daya manusia jelas ya. Harus itu, kalau tidak siapa nanti yang akan menjalankan. Menetapkan angka pertumbuhan energi nasional, ini yang saya maksud adalah pada saat pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menetapkan berapa pertumbuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu. Jangan take it for granted bahwa energi itu harus ada. Kelabakan yang menyediakan energi PLN dan Pertamina, PTBA. Akhirnya banyak kapasitas trafo yang sudah melebihi dari yang seharusnya. Karena pertumbuhan ekonomi di-push naik, harus dikejar oleh energi nggak siap. Tapi kalau ditetapkan 7% misalnya pertumbuhan ekonomi, 10% pertumbuhan energi, nah pertumbuhan energi ini disupport dengan APBN. Diserahkan kepada swasta boleh. Tetapi ingat tadi pola pikirnya swasta itu harus untung. Jadi dia tidak mau membangun infrastruktur energi yang tidak menguntungkan daerah pedesaan, daerah yang belum ada konsumen di situ. Tapi pemerintah harus bangun itu. Karena energi yang akan mempush pertumbuhan ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi yang mempush kebutuhan energi. Menetapkan tarif regional. Harus ini. Minimal menetapkan biaya produksi regional. Biaya produksi tidak sama. Tetapkan skenario tarif. Perbedaan antara tarif yang ditetapkan dengan kemampuan masyarakat, di situ subsidi. Sehingga subsidi tidak rata seluruh wilayah. Saya ambil contoh misalnya daerah Bengkulu. Di situ PLTA-nya lebih besar daripada kebutuhan listriknya, total kapasitas PLTA. Berarti harga listrik di daerah Bengkulu itu seharusnya lebih murah dari yang lain. Sehingga industri akan datang ke sana. Tapi kalau tidak, banyak dampak negatifnya. Nah, begitu dia dibuat tidak rata, dampak negatif ini ditutupi. Sampai masyarakat kita punya daya beli yang sama. Baru nanti ditetapkan beda-beda. Di negara maju ada orang yang pindah rumah karena harga listrik di daerah situ murah. Ada. Industri berkembang di daerah yang listriknya murah. Jadi apabila daerah itu bisa, karena potensinya murah, dia bisa menikmati pembangunan di situ. Satu sumber data energi nasional ini juga perlu. Jangan seperti sekarang, Kementerian ESDM punya proyeksi kebutuhan energi, punya data energi.
BPPT punya, bahkan Batan punya. Kalau sama nggak apa-apa, beda-beda. Karena variabel yang digunakan untuk memproyeksi kebutuhan itu beda-beda. Lalu sektor lain mana yang harus diikuti oleh dia? Masing-masing merasa benar. Jadi data energi, data potensi, data proyeksi, semua data energi harus satu secara nasional. Kalau enggak, bingung sektor lain mana yang harus diikuti. Seperti Kementerian Pertanian, mana yang harus diikuti? Diikuti Kementerian SDM. BPPT memberikan informasi yang beda, yang menurut bisa benar perbedaan itu. Jadi harus satu. Tetapkan sumber energi, sumber data energi baik yang untuk ke depan atau potensi dikeluarkan hanya oleh Kementerian SDM. Saya mengusulkan dulu DEN yang mengeluarkan data itu. Tidak ada yang lain dibolehkan untuk membuat proyeksi kebutuhan energi ke depan. Lalu semua mengacu kepada data yang sama. Sehingga bisa seirama. Saya rasa kuliah kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, ya.